sampai Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, setelah dibangkitkan manusia, nah di situ kita akan mendapati mustaqor lagi. Itu mustaqor terakhir bagi manusia, dan tidak ada mustauda. Di akhirat tidak ada mustauda. Mustauda yang terakhir adalah yaitu rahim bumi ini sebagai tempat menitipkan jasad manusia setelah mati. Di akhirat yang ada hanya mustaqor. Ada dua mustaqor yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhirat itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Orang-orang yang berkata, yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sungguh azab neraka jahanam itu sangatlah pedih. Innaha sa'at mustaqarran. Neraka jahanam itu adalah tempat menetap yang paling jelek. Jadi mustaqar di akhirat itu yang pertama adalah neraka. Sa'at mustaqarran, mustaqar yang paling jelek. Yang kedua, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada kami dan bagi kami dan bagi pasangan-pasangan kami dan keturunan kami orang-orang yang menenangkan mata kami, menyejukkan hati kami. Ulaika yujzauna al-ghurfah, mereka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarran wa sebaik-baik tempat menetap. Jadi di akhirat hanya ada mustaqar. Jadi kata Imam rahimahullah, kita yang sedang berada di atas mustaqar yang berupa bumi ini masih panjang perjalanan kita. Ya, perjalanan kita masih panjang. Nah, kata Imam rahimahullah, orang yang melakukan perjalanan itu, kita yang berada dalam perjalanan yang sangat panjang ini, minimal kita membutuhkan 3 hal. Yang pertama yang kita butuhkan adalah dalilus safar, petunjuk perjalanan. Itu yang kita butuhkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala setelah menurunkan manusia di atas mustaqarnya di atas bumi ini, Allah katakan wa qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kita di atas mustaqar bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan sedih. Orang kalau perjalanan punya petunjuk jalan, memiliki petunjuk jalan yang jelas, dia tidak khawatir sesat. Dia tidak akan takut kebingungan di perjalanan kita. Tapi betapa sedihnya orang, betapa susahnya, ya betapa sengsaranya orang kalau melakukan perjalanan sementara dia tidak tahu petunjuk perjalanan. Itu yang kita butuhkan yang pertama, dari safar, petunjuk perjalanan. Jadi petunjuk perjalanannya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah berikan kepada kita, kitab Allah. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk perjalanan kita. Nah, itu yang pertama. Kalimat rahimahullah. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh seorang yang melakukan perjalanan itu, selain dia harus punya petunjuk perjalanan, yang kedua adalah zadus safar, ya, bekal perjalanan.
Dan sebaik-baik bekal itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu sebaik-baik bekal perjalanan manusia. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suatu saat ketika beliau memberikan mau'izah di perkuburan habis menguburkan salah seorang sahabat, beliau berdiri. Ya, beliau berdiri, kemudian beliau mengatakan, ya, ceramah beliau itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Ya ahlal kubur, hadhihi akhbaruna. Wahai orang-orang yang ada di dalam kubur, dengarkan ini berita-berita dari kami. Kami akan sekarang ingin memberikan berita kepada kalian dari Tuhan. Amma diyaru faqad sukkinat. Rumah-rumah kalian yang kalian tinggal itu sudah banyak yang menempati sekarang. Ada yang dikontrak, ada yang dijual sama anaknya, macam-macam. Wa ammal aramilu faqad zuwijat. Janda-janda kalian yang kalian tinggalkan itu, ya bini kalian yang kalian tinggalkan yang menjadi janda mereka, sekarang sudah ada yang mengawininya. Panjang lebar beliau memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di dalam kubur. Al-an fama akhbarukum, kata beliau. Sekarang apa berita-berita dari kalian yang bisa kita ambil dari kalian? Lalu beliau mendekatkan telinganya ke salah satu kubur. Lalu bangkit lagi beliau dengan mengatakan, seandainya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang-orang yang di dalam kubur ini untuk berbicara, dan Allah memberikan izinnya kepada kita untuk mendengar apa yang mereka bicarakan, maka kita akan mendapatkan satu berita dari mereka. Apakah berita yang akan kita dapat dari mereka? Yaitu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hanya satu itu berita yang bisa kita dapat. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izzatus safar, jadi bekal perjalanan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bekal dengan takwa Allah yang akan menjadikan kita mudah dalam perjalanan ini. Hanya dengan bekal takwa Allah yang akan menjadikan kita tersenyum nantinya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bekal takwa Allah yang akan menjadikan kita nantinya bangga ketika kita menerima kitab catatan amal kita. Tapi tanpa itu tidak bisa. Jadi itu yang kita butuhkan, yang kedua, saya bisa bekal perjalanan. Dan kita semua tidak tahu perjalanan kita ini masih panjang, masih panjang atau tidak. Kita nggak tahu semua. Sampai pada ajal kita ini masih jauh atau tidak, kita nggak tahu semuanya. Ada seorang tukang bangunan. Dia sudah banyak mengerjakan bangunan-bangunan besar. Nah, suatu saat dia ingin berhenti. Karena dia merasa sudah sepuh, sudah tua, dia ingin berhenti. Dia minta izin kepada juraganya, nggak diizinkan. Kata juraganya, Anda boleh berhenti, kamu boleh berhenti dengan syarat kamu membangun satu lagi. Akhirnya dia penuhi itu permintaan juraganya karena dia ingin berhenti. Tapi bangunan yang terakhir yang dia bangun tidaklah sebaik yang dia bangun sebelumnya. Kualitasnya asal-asalan. Yang penting jadi karena dia ingin segera istirahat. Nah, apa yang terjadi setelah selesai rampung semua bangunannya dia bangun? Ya, satu rumah yang dia bangun terakhir itu setelah selesai semuanya dia rampungkan itu, maka dia datang pada juraganya dengan memberikan kuncinya. Setelah dia menerima kunci setelah dia serahkan kunci itu pada juraganya mengatakan pada tukang itu, saya sudah niat bahwa bangunan yang terakhir ini saya hadiahkan kepada kamu. Menyesal dia. Kenapa saya bangun dengan asal-asalan kalau saya tahu bahwa bangunan itu akan diberikan kepada saya? Seandainya saya tahu, maka akan saya bangun lebih baik lagi dari kualitas yang sebelumnya. Dia menyesal. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah semua yang kita bangun di dunia ini dari amal-amal saleh itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah-rumah kita nantinya di akhirat. Di mustaqbal kita yang terakhir insyaallah di akhirat. Tapi sebaliknya juga kemaksiatan, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia, itulah juga yang akan menjadi jurang-jurang yang akan menjadi tempat-tempat manusia nantinya di mustaqbalnya yang terakhir di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi kualitas bangunan-bangunan kita di akhirat itu ditentukan bagaimana kualitas amal kita di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan istana di sana, ya kita harus bangun amal soleh di sini dengan sekualitas istana juga atau lebih baik. Jadi tidak ditentukan oleh rumah kita di dunia ini, enggak. Rumah